Setelah kita selesai input saldo awal hutang, berikutnya kita input saldo awal piutang. Tapi, apa sih saldo awal piutang itu? Saat kita memulai pencatatan pembukuan, maka kita perlu mencatat saldo awal piutang di customer. Sebagai contoh kita memulai pembukuan per bulan Mei tahun 2024 ini, maka kita perlu mencatat berapa jumlah piutang kita yang ada di masing-masing customer sampai dengan 30 April tahun 2024. Jika masih belum dimengerti, yuk simak pada pembahasan video ini. Lanjut, mari kita praktekkan untuk saldo awal piutang. Untuk melakukan saldo awal piutang, Anda bisa klik ke menu akuntansi, kemudian klik kembali di modul saldo awal piutang. Nah, untuk saldo awal piutang juga terdapat menggunakan dua cara, yaitu menggunakan manual ataupun menggunakan import dari Excel. Dan jika manual, Anda wajib untuk memilih nama suppliernya. Jika import dari Excel, maka Anda bisa klik import Excel yang berada di sini. Oke, seperti pada video sebelumnya, kita sudah mencatat atau membuat contoh kasus saldo awal piutang. Mari kita lihat contoh kasusnya. Di sini, saya memiliki 4 sheet, yaitu sheet manual, sheet import, file contoh sistem, dan sheet penjelasan. Jika sheet manual, maka data-data tersebut yang berada pada sheet ini akan kita input secara manual. Dan jika sheet import, kita akan mengimport secara import dari Excel. Dan itulah dua sheet data yang ingin kita input. Mari kita input untuk yang manual terlebih dahulu. Untuk langkah yang pertama, Anda bisa pergi ke saldo awal piutang, kemudian Anda bisa cari pelanggannya. Saya akan input pelanggan bernama Grand Usu tersebut. Saya copy, kemudian saya akan tempel di tabel pelanggan yang ingin diinput. Anda bisa pilih itemnya, kemudian Anda bisa klik pilih item. Setelah itu, kita akan tambahkan data tersebut, Anda bisa klik tambah. Kemudian, masukkan nomor transaksinya. Tentukan tanggal transaksi penjualannya. Tanggal ini adalah tanggal transaksi penjualan. Tanggal yang ini merupakan tanggal transaksi penjualannya, dan yang satu lagi merupakan tanggal jatuh tempo. Mari kita input. Tadi, tanggal transaksinya adalah tanggal 1 April. Dan untuk tanggal jatuh temponya adalah pada tanggal 15 Mei. Nah, untuk kode akun ini, Anda bisa pilih yang piutang usaha. Masukkan jumlah dari sisa hutang dari transaksi penjualan. Nah, jika sudah, Anda bisa klik simpan. Karena pelanggan ini memiliki dua nota dengan pelanggan yang sama, maka sekarang kita akan input untuk nota yang kedua. Seperti tadi, Anda bisa masukkan nomor transaksinya. Kemudian, tentukan tanggalnya. Tadi, tanggal yang ingin diinput adalah pada tanggal 2 April. Kemudian, untuk tanggal jatuh temponya, tadi adalah pada tanggal 16 Mei. Dan untuk kode akunnya sama seperti tadi, Anda bisa pilih dengan nama piutang usaha. Masukkan jumlah dari sisa hutang dari transaksi penjualan. Maka, pelanggan yang pertama ini sudah berhasil mencatat dua nota, maka kita akan input nota untuk yang pelanggan kedua ini. Oke, untuk pelanggan yang kedua ini juga memiliki dua nota, mari kita input untuk nota yang pertama. Anda bisa cari kata kunci pelanggannya,
lalu Anda pilih pelanggannya, kemudian klik pilih item. Setelah itu, klik tambah. Kita akan copy terlebih dahulu untuk nomor transaksinya. Selanjutnya, tentukan tanggal dan tanggal jatuh temponya. Di sini terlihat untuk tanggal transaksi penjualannya adalah tanggal 8 April dan untuk tanggal jatuh temponya adalah tanggal 22 Mei. Dan untuk kode akunnya, Anda bisa pilih yang piutang usaha. Masukkan nominal sisa hutang dari transaksi penjualan. Setelah itu, klik simpan. Sama seperti tadi, pelanggan yang kedua ini juga memiliki dua nota. Karena tadi kita sudah input nota yang pertama, maka kita akan input kembali untuk nota yang kedua. Untuk inputnya, sama seperti tadi ya. Setelah semuanya sudah terinput, Anda bisa klik simpan. Kedua pelanggan dengan masing-masing dua nota tersebut sudah terinput dengan menggunakan metode input manual, maka selanjutnya kita akan contohkan input menggunakan import dari Excel. Karena tadi, saya sudah beritahu bahwa saya sudah mencatat kasus yang ingin diinput menggunakan Excel. Contoh pada kasus kali ini juga memiliki dua pelanggan dengan masing-masing dua nota. Kolom ini merupakan nomor transaksi dari penjualan. Ini merupakan tanggal transaksi penjualan. Dan untuk tanggal yang ini adalah tanggal jatuh tempo penjualan. Untuk yang ini adalah sisa hutang dari transaksi penjualan. Nah, jika Anda ingin mengimport menggunakan Excel, di sini sudah disiapkan ketentuan yang perlu Anda baca. Anda bisa baca untuk ketentuan tersebut agar berhasil terinput ke dalam sistem, sehingga file tersebut benar-benar berhasil tanpa adanya kesalahan. Seperti pada video saldo awal hutang, Ketoko menyertai file yang ingin diinput ke sistem agar terbaca. Berikut adalah filenya. Bahkan di dalam file tersebut juga memiliki sheet ketentuan file agar berhasil terinput ke program. Nah, ini merupakan file bawaan pada aplikasi Ketoko. Oke, sekarang mari kita input secara import dari Excel. Saya sudah membuat file sheet yang sudah di-copy dari file bawaan sebelumnya. Ini merupakan data sheet yang sudah kita rapikan atau sudah siap untuk di-input. Anda bisa copy file bawaan Ketoko tadi dan Anda bisa membuat baru file untuk di-import ke aplikasi Ketoko. Yang intinya, ini merupakan file Excel yang sudah kita olah berdasarkan file contoh yang ada pada program. Perlu diingat, saat kita mengimport file Excel, file tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang sudah dijelaskan. Untuk format tanggal adalah tahun, bulan, dan tanggal atau YMD. Anda bisa baca pada ketentuannya. Di sini tertulis bahwa format harus menggunakan tahun terlebih dahulu. Kita juga sudah menyesuaikan data yang dari sheet import ini sudah dipindahkan ke dalam sheet program ini. Untuk kolom pelanggan, Anda tidak bisa menggunakan nama pelanggan. Anda harus memasukkan kode pelanggan tersebut. Lantas, bagaimana cara mengecek kode pelanggan? Anda bisa klik ke menu master data, kemudian klik kembali pada modul daftar pelanggan. Cari nama pelanggan yang ingin diinput. Jika sudah ketemu, di samping nama pelanggan, terdapat kode pelanggan. Anda bisa salin kode pelanggan tersebut, kemudian pindahkan ke dalam file Excel yang ingin diinput. Dan untuk catatan di sini, kode pelanggan harus sesuai dengan data yang ada pada master data pelanggan. Dan untuk data-data yang ada di sini, sudah kita pindahkan yang sebelumnya data tersebut dari sheet import. Langsung saja kita akan import dan pergi ke aplikasi Ketoko.
Anda bisa klik ke menu akuntansi, kemudian klik kembali pada modul saldo awal piutang. Klik Import Excel. Klik Browse untuk mencari nama file yang sudah kita edit sebelumnya. Dan untuk worksheet ini, Anda bisa pilih sheet yang sudah Anda edit sebelumnya. Selanjutnya, kode akunnya adalah kode akun piutang usaha. Setelah itu, klik Proses. Loh, kok bisa gagal? Jika Anda mengalami hal seperti ini dan tertulis duplikat key, yang berarti terdapat nomor transaksi yang sama atau nomor transaksi yang sebelumnya sudah pernah diinput di samping already exist, yang berarti nomor 3 ini sudah ada di dalam program sehingga sistem tidak bisa menginputnya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu ya. Mari kita ubah nomor 003 tadi yang berada di file Excel. Sesuai dengan notifikasi kode tadi yang sudah dijelaskan, karena terdapat nomor transaksi yang sama, sehingga di sini kita akan ubah di nomor 003, karena nomor 003 ini sudah terinput ke dalam program yang sebelumnya kita input secara manual. Di sini Anda bisa lihat, nomor transaksi yang sudah kita input ini merupakan nomor transaksi yang sama. Nah sekarang, mari kita ubah untuk nomor transaksinya, yang berarti nomor transaksi, nomor tanggal dan bulan, dan nomor tahun tidak boleh sama. Jika tanggal bulan tahun yang sama, tetapi nomornya berbeda, maka sudah dipastikan berhasil atau sukses diimport tanpa adanya kesalahan. Mari kita cek nomor transaksi yang sama untuk pelanggan yang kedua ini. Di sini terlihat nomor transaksi 003 sudah terinput. Sekarang, kita akan ganti untuk nomor transaksinya. Jangan lupa untuk disimpan filenya. Setelah itu, mari kita import. Dan untuk importnya, sama seperti tadi. Jangan lupa untuk kode akunnya adalah piutang usaha. Jika sudah semuanya diinput, klik Proses. Maka, sudah berhasil untuk mengimportnya. Demikianlah pada pembahasan mengenai input saldo awal piutang dengan menggunakan manual ataupun dengan menggunakan import dari Excel. Jika Anda ingin training program ke toko, silakan hubungi kontak berikut ya, agar dapat lebih dimengerti penjelasan-penjelasan yang lainnya.